Jangan ambil yang menyerang gitu. Ambil yang menyerang. Orang saya kasih tahu dari awal. Poin yang sedang saya sebutkan itu di 18. Mau dibaca dari 15 memang gak ada masalah. Poin intinya adalah Yesus itu hamba Tuhan. Ntar ya, temanku lagi ada Isa, saya izin mute dulu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang udah jelas-jelas hamba Tuhan. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Selamat malam Edi, agama apa? Kristen. Oke. Inilah kalau kita membaca firman Tuhan itu di Alkitab. Kalau kita membaca sebelum berdoa, kayak gini jadinya. Yaudah, Bapak berdoa dulu. Kalau enggak, Bapak berdoa dulu. Selamat malam HPJ. Kalau kita baca begini jadinya. berdoa, apa berubah dia? Ya, kita baca firman Tuhan dulu, berdoa dulu Pak. Biar dikasih pengertian sama Tuhan. Jangan asal baca saja. Yaudah Bapak Marlon berdoa dulu Pak. Berdoa siapa tahu ayatnya berubah kalau Bapak berdoa. Kali aja hamba ini berubah berbalik gitu ya kata hamba di sini. Berdoa dulu Pak, berdoa. Oke, selamat malam APC, agama apa? Saya perkuat satu lagi ya, sebentar. Saya perkuat satu lagi. Akan Pak. Agama apa APJ? Banyak kali nih naik suara anak-anak. Lajah salib. Nih Pak, nih di sini lebih tegas lagi kalau Yesus itu hamba Allah Pak. Bapak silakan berdoa dalam hati aja ya Pak. Bapak baca boleh di sini nih ya. Kisah para Apostolos 3, di sini 13 nih nomornya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu siapa Pak? Yesus. Nah, yang kamu serahkan. Di sini Yesus sebagai hamba siapa Pak? Allah. Kenapa Bapak nggak mau jujur? Ya. Kenapa Bapak nggak mau jujur Ustaz? Itu karena belum berdoa dalam hati. Tunggu dulu, dia berdoa dulu. Nggak jelas, putus-putus. Oh, nggak jelas putus-putus katanya. Nah, di sini Yesus hamba siapa Pak? Allah. Nggak jelas Pak, putus-putus. Pak, oke, saya tutup kamera. Pas Yesus hamba Allah. Naik lagi Pak. Putus-putus. Naik lagi, putus-putus. Ya Pak Marlon, ya. Ya Pak ya. Ya Pak Marlon, ya. Berdoa sama Tuhannya Yesus ya Pak ya. Jangan sama Yesus. Yesus itu hamba Allah. Orang-orang yang ngaku Kristen, jangan salah konsep tentang Yesus ya. Oke, selamat malam. Oke, biar selamat malam Daniel Henry. Naik cuma untuk isu. Ya, Daniel Henry. Selamat malam, iya, selamat malam. Agama apa, Pak? Puji Tuhan, Kristen bukan Islam. Oke, lanjut. Tahulah kami Pak, Kristen bukan Islam. Ya Kristen yang tahu Ya. kami Pak. Aku mau nanya, Ya, aku mau nanya Pak. kalian dikit tentang kitab kalian, boleh nggak? Boleh, Iya, silakan. boleh. Cuma nanti kalau habis kami jawab, kami nanya kitab Anda ya. Boleh, iya. Aku mau Oke, nanya ya. silakan. Aisyah usianya berapa sih waktu menikah dengan Muhammad? Basi kali Pak, kayak nggak ada yang lain. Kenapa Ayo. ini lagi ya? Kayaknya kita udah capek betul gitu loh menjelaskan ini. Dalam Al-Quran juga dikatakan dalam surat Al-Zukhruf bahwa Yesus adalah Isa adalah tanda akhir zaman. Ikutilah dia, jangan Aduh, mengingkari kamu hal baca itu.
Udah saya baca turunkan ayat aja Kristonnya gak nyambung. Udah. Ke Daniel aja saya turunkan. Kamu Kriston gak nyambung, turun aja kau. Nah, lanjut. Aneh Az-Zukhruf pula di bawah. Bacaan 4-nya tuh Az-Zukhruf itu. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Itu kata Yesus tuh, disuruh menyembah Allah. Tanda apanya? Ditanya Tanda? dijawab apa? Enggak, belum. Pak Daniel belum. Pak. Saya tadi Itu nanggapin menjawab, Kriston makanya. tadi. Itu menjawab sebenarnya udah. Itu bukan kutu apa, makanya Ustaz Yusuf jauh tadi ini lagi udah diturunkan. Langsung ke Daniel aja. Oten ini kan susah nangkap dia. Oke, Aisyah dinikahi oleh Nabi sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim 6 tahun sampai dikumpuli 9 tahun. Menurut riwayat At-Tabari umurnya 18 tahun. Ya, itu menurut riwayat At-Tabari. Lalu untuk masalah kritik matan, Sahih Bukhari dan Muslim ini dikatakan perawinya sudah menjelang usia tua, yang mana ingatannya tidak dapat dijamin 100% secara detail gitu. Terus gimana? Mau yang mana Anda bawakan? Apakah Nabi kami menikahi Aisyah 6 tahun dikumpuli 9 tahun, atau menurut At-Tabari, yang mana At-Tabari menyatakan Aisyah dikumpuli umur 18 tahun. Emangnya etika pada masa itu masih seperti itu ya? Boleh menggauli anak kecil? Loh, sahabat Nabi aja nggak ada yang protes di zaman itu. Iya, makanya saya bilang emang etika pada bukan waktu sahabat itu Nabi boleh aja, menggauli Bang. anak kecil. Begini, Bang. Begini. Apa ada larangan menikahi perempuan umur 6 tahun atau 9 tahun? Kan tidak ada larangan. Kemudian ya, di zaman itu pembenci Rasulullah itu sudah ada, Bang. Bukan di zaman sekarang. Di zaman itu sudah banyak pembenci beliau, tapi tidak ada satupun pembenci beliau itu yang mempermasalahkan pernikahan beliau. Nah, kalian yang datang di zaman sekarang yang nggak pernah mengenal Nabi Muhammad, yang tidak pernah hidup sezaman dia, kenapa kalian yang mempermasalahkan? Masalahnya di mana emang kalau dia menikahi Aisyah di umur 6 tahun? Masalahnya apa? Adakah larangan di dalam agama atau di agama kalian, di dalam Bible kalian yang melarang menikah anak umur 6 tahun atau 9 tahun? Kalaupun iya di umur 6 tahun ya, ini kalaupun iya, karena di situ ada hadis yang menyatakan umur 18 tahun. Ini saya mau tanya balik ya. Tanya balik sama dengan pertanyaan Anda. Kasih puas dulu, Ustaz. Belum selesai. Kasih puas dulu. Nah, oke lah, nggak ada pengaturan waktu itu nikah di bawah atau 6 tahun atau lebih dari 6 tahun, yang pasti masih bocil. Apakah hati nuraninya mati? Apa oke deh, tapi nggak ada aturan apa Dia bawa hati nurani. Ininya di mana? Daniel. Ini Bunda Anda membawa namanya hati nurani. Baca dulu kitab kau. Bawa perasaan. Nabi kau nikahi anak 3 tahun. Di mana perasaannya? Daniel, astagfirullah. Hati nurani Nabi kau menikahi anak 3 tahun, di mana perasaan 3 tahun, bro? Hati Nabi kau umur 3 tahun dinikahi. Macam mana disetubui 3 tahun? Di mana hati nurani Nabi kau, bro? Kau punya Nabi loh, nikahi anak 3 tahun, lagi belajar lari. Macam mana itu? Di mana perasaan Nabi kau, bro? Oke Bapak, baiknya belajar sejarah dulu ya, supaya pintar dan jangan asal bicara. Ribka tahu kan? Dinikahi umur 3 tahun itu gimana, Bang? Loh, Dia kita punya nggak Nabi lebih kejang-kejang, parah. udah dijelasin juga. Gimana dengan perbandingan kitab Anda, Ribka dinikahi umur 3 tahun, Bang? Apa perasaan Anda? Nuraninya di mana menikahi anak kecil kayak gitu? Iya, hati nurani Nabi kau juga di mana? 3 tahun. 3 tahun dari tusuk-tusuk 3 tahun. Masih digendong ke sana ke sini Nabi kau. Di mana hati nurani Nabi kau? Hati nurani Nabi kau menikahi anak 3 tahun, disogok-sogok, disodok-sodok. Siapa katanya? Makanya kamu tuh ya. Pakai data. Memang ada datanya, bro, Nabi kau. Pakai data.
Oke, silakan Ustadz Alif. Ya, Jangan enggak jangan cuma ya, bacot. ya kamu juga jangan Jangan cuma bacot ya. Mana Gini, datanya? iya, Mana? iya begini sabar, Kamu tuh nggak ada sabar, otak, sabar. botol kamu. Nggak ada Dulu, bacot doang. kamu dari Emosi. tadi menghujat, Kalau mau ngomong emosi pakai kenapa data, jadi sekarang jangan nyerang botol. kami? Dengerin. Santai. Makanya saya Jangan tadi, bacot. iya dengerin bang, dengerin. Saya sampai bilang tadi sama kawan saya, biarkan kamu puas meluapkan unek-unekmu, mau menanyakan Ya, silahkan ya, gitu jadi kan. itu Nah ikutin gitu. langsung Nah dengerin, comot-comot. sabar. Anda santai. Anda kami hargai loh di sini. Anda kami hargai di sini. Loh, gimana sih Anda ini? Anda aja sudah bawa hati nurani tadi. Gimana kau ini Orang ketika lagi ngomong, mempermasalahkan? Dengerin dulu, diem ya. Nah kembali seperti hadis yang dibawakan oleh Ustadz Yusuf tadi, memang mengenai perkara itu ada perbedaan pendapat. Bahkan penelitian bagaimana keakuratan data itu ada yang menunjukkan di usia belasan tahun. Tapi kami tidak akan menafikan mau dibahas usia 9 tahun, kami nggak ada mempermasalahkan. Peristiwa 100 tahun ke belakang pun atau mungkin 50 tahun ke belakang, kakek kami, nenek moyang kami, itu rata-rata mereka cerita usia pernikahan 10 tahun, 12 tahun itu juga lumrah terjadi. Artinya kematangan usia itu, bergesernya waktu ke belakang itu memang sudah ada gitu loh. Nah itu apalagi 1400 tahun ke belakang, apalagi 2000 tahun lebih ke belakang. Contoh, sebelum ke Ribka, saya tanya dulu sama Anda tahu nggak Bunda Maria dinikahi oleh Bunda Maria yang kau yakini anaknya adalah Tuhan, itu dinikahi oleh suaminya usia berapa itu? Mana datanya Ada nggak dinikahi? Mana datanya dinikahi? Jangan bacot. Saya tanya, ini dengerin dulu, saya Mana tanya datanya? Kamu Bunda jangan bacot, jangan nge-framing. Datanya mana dinikahi? Loh kok saya framing? Bunda Maria dinikahi oleh Yusuf atau tidak? Saya tanya. Nggak dinikahi? Pernah menjadi gila karena kehilangan pikiran. Pusing kali aku waktu belajar aja Kristen.